Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 September tahun 2025. Saya ingin cerita tentang karunia dan rahmat Allah. Jadi karunia, kan orang masuk surga itu karena karunia dan rahmat Allah. Itu dalam sebuah hadis kan Nabi, ya Rasulullah, amal seseorang, kan Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Oke, jadi orang masuk surga itu karena karunia dan rahmat Allah. Lah bagaimana untuk mendapatkan keduanya? Pertama saya akan menjelaskan. Yang pertama, caranya adalah terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat 21. Berlomba-lombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga seluasnya selebar langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah adalah pemilik karunia yang agung. Menurut ayat ini, orang bisa mendapatkan karunia itu kalau beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemudian untuk mendapatkan rahmat Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 56, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini kalau orang itu berbuat baik, itu rahmat Allah itu sangat dekat. Tapi kan baru sangat dekat, belum mendapatkan rahmat Allah. Lah gimana biar mendapatkan rahmat Allah? Saya kira itu penjelasannya ada di surat Al-Baqarah 195. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah kau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lah, di sini satu paket, ya, bahasanya itu berinfak dan berbuat baik. Kalau berinfak itu cenderung pada harta. Kalau berbuat baik itu ada ayatnya itu kan, di surat Al-Qasas ayat 77 itu dijelaskan, dan carilah apa yang dianugerahkan kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa Allah itu telah berbuat baik kepada kita. Nah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Nah, apa kebaikan yang Allah berikan? Kan gini, wahai manusia, dalam surat Al-Baqarah 168, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Itu yang pertama kan. Nah, yang kedua, kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, maka kami menurunkan hujan dari langit lalu memberimu minum dengan air itu, sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpannya. Surat Al-Hijr ayat 22. Jadi Allah telah menyiapkan makanan di dunia, terus kita disuruh untuk memilih makanan yang halal lagi baik. Kedua, Allah menurunkan hujan, sehingga dengan hujan itu kita bisa minum dari air tersebut.
Nah, ada di surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di sini ketika kita itu diberi makan dan diberi minum oleh Allah, kita dilarang untuk berlebihan dalam makan dan minum. Nah, berarti apa? Menurut ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa Allah telah berbuat baik dengan memberi kita makan dan telah berbuat baik memberi kita minum. Maka dari itu berbuat baik dengan memberi makan dan memberi minum. Oke. Ya. Selanjutnya dalam surat Ar-Rum 36, apabila kami mencicipkan memberikan rasa suatu rahmat kepada manusia, mereka gembira karenanya. Sebaliknya apabila mereka ditimpa suatu musibah, bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Itu ya. Jadi di ayat ini di surat Ar-Rum 36, manusia itu kalau diberi rahmat itu dia bahagia, ya kan? Bergembira. Nah, terus ada ini, saya gaduhkan. Di surat Al-An'am ayat ke-44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Kan? Jadi ayat ini kan sinkron. Kalau dibukakan segala pintu, itu mereka manusia itu bergembira, ya kan? Kalau diberi rahmat, manusia itu bergembira, seneng, ya kan? Sama-sama senengnya itu. Saya cuma ngambil sama-sama. Jadi menurut saya rahmat itu adalah dibukakan segala pintu. Ya, paham tidak? Jadi menurut saya kalau manusia ini melakukan yaitu memberi harta, ya, harta bisa berupa uang atau bisa berarti kendaraan atau HP atau apa ya, kan itu harta. Pokoknya harta bisa lebih mudahnya pakai uang, itu lebih fleksibel. Liquid bahasanya kayak gitu. Kedua, makanan dan minuman. Makanan bisa berarti beras, minuman bisa berarti air minum. Tiga ini. Nah, kalau manusia ini ya memberikan kepada, kan di surat berapa ini? Pokoknya ada di surat di Al-Quran yang artinya begini. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu menjadi pembangkang. Nah, pada ayat ini berbuat baik itu kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. 4 ini. Jadi kalau kita pengen mendapatkan rahmat Allah itu dibukakan segala pintu, sehingga kita bergembira, senang dengan itu. Nah, ini itu yang harus diberikan. Ibaratnya kita memberikan harta berupa uang, kan? Terus makanan berupa beras. Ketiga, air minum, ya kan? Minuman, air minum, air putih maksudnya. Tiga ini, entah berapa jumlahnya,
itu tergantung keuangan masing-masing. Menurutnya dia mampunya seberapa. Nah, itu diberikan kepada kedua orang tua, terus ini kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 4 dalam waktu yang singkat. Maksudnya di hari itu juga seharusnya diberikan set. Nah, tapi itu maksud saya. Terus sebaiknya bilang begini, ketika memberikan bilang seperti ini. Mengajak, ya, menyeru, ayo menyembah Allah, ayo mengikuti Rasulullah, bilang kepada yang menerima. Terus bilang kemudian, kami berkata, kami mendengar, kami taat. Kami memohon ampun kepada Tuhan kami, dan kami bertobat kepadanya, dan kepadanya tempat kami kembali. Nah, seperti itu bilangnya. Nah, itu kepada 4 ini, kedua orang tua, kerabat, terus anak-anak yatim, orang-orang miskin. Nah, itu dibilang begitu. Nah, nanti kalau kamu sudah melaksanakannya, kamu pasti diberi oleh Allah sesuatu yang sangat hebat dalam kehidupan duniamu. Kamu percaya Kafir Fatoni tidak pernah bohong? Kamu bisa buktikan dalam kehidupan dunia ini, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu yang hebat dari Allah. Ini Allah tidak bohong, ya. Allah tidak bohong. Siapa yang mengikuti kaidah ini dalam hidup ini, Allah memberikan kekuasaan yang sempurna kepada Kafir Fatoni untuk menyelamatkan manusia dari huru-hara akhir zaman. Ingat, Kafir Fatoni bukan orang pendakwah hebat. Kafir Fatoni bukan orang yang cerdas. Kafir Fatoni hanya orang yang sedikit mengamalkan ilmu agama. Ingat, Kafir Fatoni bukan orang yang paling pintar di dunia ini. Fatoni hanya manusia biasa seperti kalian, cuman diberi pengetahuan lebih oleh Allah tentang hakikat hidup. Hidup harus berusaha, berupaya untuk sesuatu hal, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan yang Allah tunjukkan kepada orang yang mau mempelajari kitab-kitab Allah di dunia ini, yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Allah sudah bilang, ya, masalah kehidupan dunia serahkan kepada Allah. Allah akan buat sesuatu perhitungan kepada Kafir Fatoni. Intinya Kafir Fatoni sudah bilang, sudah berdakwah, sudah mengajak-ngajak untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengikuti Rasulullah, untuk taat dan patuh, sehingga dunia bisa aman, sejahtera, tanpa ada kemiskinan di dalamnya. Semua bisa sejahtera sebagaimana Allah tentukan kadarnya. Siapa yang berbuat baik, maka Allah beri rezeki, beri rezeki, beri rezeki, beri rezeki. Semua milik Allah. Laptop, kendaraan, kuda, rumah, jalan, internet, semua
minyak, gas, dan apa yang ada dalam perut isi bumi, semuanya milik Allah. Kita ini hanya diberi kesempatan dalam hidup ini. Kesempatan yang kita mau gunakan untuk apa? Kalau berbuat baik, kita akan dibalas kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, maka Allah akan membalas kejahatan itu dengan sesuatu yang Allah rahasiakan. Ya. Intinya Kafid Fatoni sudah berusaha belajar Al-Quran sebisanya, mempelajari dengan membaca ayat dengan ayat, disambung, digaduk, kira-kira masuk enggak, cocok enggak, kira-kira seperti ini. Ini belajar. Jadi Allah sudah tahu Kafid Fatoni bukan cepete soal membaca kitab. Kalian harus tahu, harus sadar, Kafid Fatoni bukan sembarangan orang tentang masalah dunia. Dia bukan sembarangan orang. Dia bisa mengubah dunia dengan berdoa. Kamu jangan salahkan Fatoni, ya. Kalau Fatoni seperti ini, Fatoni itu bisa berdoa. Kalau Allah sudah dengar doa Kafid Fatoni yang itu, semua dunia berubah. Nggak ada yang nggak berubah. Semuanya berubah jadi indah, bersih, mencolok mata. Masalah kehidupan dunia sudah tenang. Allah punya rezeki lebih untuk manusia. Satu syaratnya, kamu wahai Presiden Republik Indonesia, angkat Kafid Fatoni sebagai penasihat utama dalam kebijakan pemerintah dunia. Kalau kamu bisa, semua dunia berubah total. Itu saja syaratnya. Kalau Kafid Fatoni diangkat sebagai penasihat, maka wujud nyata bagi kesejahteraan umat manusia di depan mata. Kami tidak bohong. Kalau kami bohong, putus saja kepala. Kami janji tidak akan mengingkari janji. Siapa yang mengingkari janji, hukumannya Allah tulis dengan siksa yang berat. Aku Kafid Fatoni bin Rifai bin Zainuddin bin Muhadi, waliullah, wakil Allah di muka bumi ini, untuk menjelaskan segala bentuk yang bisa mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, saya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Kafid Fatoni menyatakan semua manusia wajib belajar Al-Quran. Siapa yang tidak belajar, maka hukumannya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Mungkin itu yang bisa Kafid Fatoni sampaikan. Kurang lebihnya Kafid Fatoni mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.